Hai dulur-dulur, Sidoarjo Bisa, welcome back on Sidoarjo Bisa Podcast di episode yang ke-15. Dan ini adalah season kita yang terakhir nih ya. Pokoknya tungguin aja ya, karena ini adalah episode di season pertama yang bener-bener spektakuler ya, dan juga semoga bisa bikin kamu berkesan. Dan kita harapkan juga dengan narasumber-narasumber kita bisa kasih tahu kamu bahwa ada banyak potensi-potensi di Sidoarjo, ada banyak orang-orang luar biasa di Sidoarjo. Seperti tamu kita yang satu ini, cewek cantik yang katanya sih pernah ketemu aku dulu ya, cuma nggak tahu di mana ya. Tuh suaranya udah mulai kedengeran kan ya. Dia ini adalah seorang MC presenter juga, public speaker yang akan melebarkan sayapnya, kepakannya ke daerah yang bernama Jakarta. Sebelum dia menjadi terkenal, mari kita wawancarai sama-sama ya, Jocelyn Valencia. Halo. Jocelyn, rambut kamu bisa diginiin dulu nggak? Aku takut kalau kamu kedepanin semua nanti. Gini nah ya? Gitu. Kamu ini yang punya perumahan Valencia ya? Enggak sih. Enggak. Dari nama kamu seperti nama perumahan. Pasaran dong berarti namanya. Enggak juga, mahal justru namanya ya. Apa kabar Jocelyn? Baik Kak. Katanya kita pernah ketemu di mana ya? Kita waktu itu pernah ketemu di mana ya? Di mana coba? Kakak guruku nggak sih? Apa? Aku mengajar. Iya. Murid macam apa yang mau aku ajar? Jadinya aku cuma takut masa depannya nanti kenapa-napa kalau aku gurunya. Ini ya yang dinamain merendah untuk beroket. Jadi dulur-dulur, aku itu kan juga pernah ngajar, masih ngajar gitulah di sekolah public speaking, sekolah talent gitu. Dan ternyata Jocelyn ini salah satu murid aku gitu ya. Dan yang pastinya nih ya, untuk yang namanya belajar itu bisa dari banyak hal. Kalau misalnya kamu suka sama skill tertentu, kamu bisa ikut sekolah talent. Kalau kamu punya passion tertentu, kamu bisa untuk asah nih di masa-masa sekarang ini, kamu bisa dapat banyakin sumber inspirasi dari mana aja. Salah satunya di podcast kita ini. Nah, hari ini sama Jocelyn Valencia, benar kamu adalah seorang MC, presenter dan public speaker ya? Iya sih, tapi masih belum bisa dibilang seperti itu ya, karena aku juga masih belajar. Tapi katanya kamu udah dari kecil kan? Iya, dari SD sih aku suka dunia broadcasting. Oke, waktu itu awal karir kamu gimana tuh? Atau jangan karir dulu deh, mungkin yang bikin kamu suka sama dunia broadcasting itu apa? Yang bikin aku suka sama dunia broadcasting itu, jadi waktu kelas SD itu kan ada ekstrakurikuler gitu ya di sekolah, dan aku kayak ngerasa aku ini bisa apa sih? Soalnya semua waktu kecil itu aku ikutin semua kegiatannya, kayak aku ikut nari, terus aku ikut fashion show juga. Terus one day waktu ada pertanyaan kelas 4 SD sih, ada ekstrakurikuler gitu. Akhirnya aku milih broadcasting, ada presenter gitu. Aku pengen coba sih, penasaran kira-kira gimana ya dunia broadcasting itu. Asik. Akhirnya waktu kelas 4 SD itu aku milih ekstrakurikuler itu. Dan waktu masuk, wah ternyata seru. Gurunya itu ya kayak kakak gini deh, cantik ya kan. Terus jomblo. Bener-bener cantik, terus make upnya itu cetar kayak gitu kan. Jadi aku kayak semakin tertarik, wah ternyata dunia entertain ini seru kayaknya ya. Tapi ngomong-ngomong tentang dunia entertain, dari dulu emang aku udah suka sih di dunia entertain. Dari dulu itu aku pengen gitu masuk TV, tapi nggak tahu caranya. Tapi nggak muat gimana. Kan TV-nya. Kamu tergantung mau TV apa, plasma berapa inch gitu loh. Tapi nggak tahu gimana caranya. Akhirnya waktu masuk ekstrakurikuler itu, I found like wow, broadcasting is very good gitu loh. Jadi aku kayak pengen mendalami lagi, pengen coba di dunia itu lagi. Asik. Jauh kayak gitu. Itu yang memotivasi kamu apa, selain karena kayaknya aku penasaran nih ya, selain karena penasaran, apakah ada selain karena guru kamu waktu itu yang ekskul itu yang bikin kamu kayak pengen banget, ada sosok tertentu kah? Yang bikin aku pengen banget itu sebenarnya nggak ada sosok tertentu yang memotivasi aku gitu, enggak sih. Cuma yang aku yang buat aku pengen banget masuk sana karena memang dari dulu cita-cita aku tuh pengen jadi artis gitu. Asik. Kan. Tapi nggak tahu mau kesampaian atau enggak nanti. Nah cita-citaku tuh dari dulu emang pengen jadi artis, dan aku ngerasa kira-kira bisa nggak ya kayak gitu. Dan waktu di dunia broadcast ini kan termasuk dunia entertain juga. Aku ngerasa kalau misalnya aku di sini mungkin aku sama cita-citaku tuh semakin deket gitu loh. Jadi aku kejar di dunia ini, kan aku juga orangnya suka ngomong kayak gitu. Kenapa nggak aku
gunain ini itu kecerewetan gitu ya buat nyebarin sesuatu yang lebih berguna gitu loh buat orang lain. Wah, setuju banget. Jadi mungkin kalau kita punya mimpi satu, misalnya fokusnya kayak Jocelyn pengennya ke artis. Oke, mungkin nggak harus ke artis dulu, tapi cari profesi yang deket-deket nih sama dunia keartisan gitu ya. Entertainment, broadcasting, MC. Ini adalah salah satu cara yang cerdik sih menurut aku karena paling tidak kita bisa menguasai banyak hal dulu sebelum kita fokus ke satu hal, ya kan? Akhirnya kamu memang masih mantep pengen jadi artis atau justru malah seorang presenter? Kalau so far sih sampai sekarang aku lebih mantap untuk menjadi seorang presenter, presenter, MC kayak gitu. Cuma yang aku pelajarin tuh dunia entertain kan luas ya kak ya. Jadi kalau misalnya kita di dunia broadcasting sebagai MC atau presenter, one day nggak menutup kemungkinan kita bisa belajar juga yang lain, kayak kita bisa belajar nyanyi, kita bisa belajar acting, ujung-ujungnya juga ke sana, ke dunia itu Asik. aja gitu loh. Jadi paling tidak semua berkaitan lah ya. Iya berkaitan. Akhirnya waktu itu papa mama gimana? Ngedukung kamu atau justru malah aduh jangan nih, apalagi kok dunia entertainment kan ya, tahu sendiri yang dekat dengan ya dunia malam, apalagi kamu waktu itu masih muda kan, nanti takutnya nanti kenapa-napa lah kayak yang di TV-TV itu. Gimana papa mama? Kalau papa mama sih dari dulu orang tua aku tuh orangnya tipe yang mendukung anaknya gitu. Jadi dari dulu aku emang udah bilang, Pak, Ma, kalau misalnya aku mau masuk sini jangan dilarang-larang karena aku memang sukanya di sini. Aku nggak mau gitu kalau misalnya aku tuh jadi anak yang terlalu dikekang sama orang tua, kesannya kayak dituntut untuk kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka memang dari awal udah dukung sih. Yang penting itu ke arah positif, mereka dukung. Asik, ya bersyukur ya ada orang tua yang mau mendukung dan mendengarkan suara hati kita, anaknya maunya apa. Benar. Akhirnya waktu pertama kali stage pertama kamu sebagai seorang MC itu di mana? Stage pertama aku sebagai seorang MC. Jadi waktu itu aku kan join ini ya di les-lesan gitu. Apa namanya rasanya? Boleh nih disebutin? Enggak ya? Ada lah ya sekolah Ada talent lah, di iya. Surabaya ya. Nama depannya R, belakangnya V, tengahnya T. Siapa yang ngajarin kamu itu? Ya jadi waktu itu aku masuk di sekolah itu dan aku belajar banyak hal sih dari sana. Aku belajar ilmu public speaking. Sama Jadi siapa itu? apanya? Sama siapa belajar di sana? Sama siapa aja, guru-gurunya mungkin atau apa? Guru-gurunya itu banyak banget sih di sana. Kan salah satunya kakak, ya kan? Bisa nggak kamu highlight nama orang lain, guru yang lain juga? Banyak. Ada dulu itu juga aku diajar Kak Jo Soreno. Sekarang dia juga ada di Metro TV. Fun sih, it was fun banget. Kamu nggak nyebut aku sekarang ada di mana? Sedih aku. Oh iya. Nggak, Guru aku bercanda, juga ada Kak Marina. Sekarang ada di SBO TV juga ya. Nah waktu itu kamu masuklah sekolah talent. Iya. Itu kelas Itu kelas 3 SMP, kelas 9 berarti. kelas 3 SMP, kelas 9. Nah, emang kayak gitu ya. Ternyata sekali lagi ketika kita suka sama sesuatu, belajarlah masuk ke komunitasnya, ikut sekolahnya juga, kayak gitu ya. Jadi pastikan kamu dapat ilmunya juga dari orang-orang yang tepat, belajar dari profesi yang sesuai dengan keinginan kamu. Kayak gitu ya. Terus habis itu masuk sekolah Jadi MC waktu gitu. aku masuk sekolah MC itu di sana kan kita kayak masuk dalam satu grup gitu kan. Dan di grup itu ada kayak ini apa namanya? Kayak over job. Kayak mereka menawarkan sebagai apa ya istilahnya, kayak perantara gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh di sini ada job, di sini butuh MC, di sini butuh MC kayak gitu. Dan waktu itu awalnya aku pernah coba. Ya, aku lupa sih lebih tepatnya di mana, tapi waktu pertama kali kalau nggak salah Valentine's Day di hotel. Itu awal mula aku nge-MC, pertama kali aku di stage dan itu langsung kayak di hotel gitu kan. Jadi oke. Wow. Kayak surprisingly. Jadi ada tempat yang mengorbitkan kamu. Ya, jadi itu semacam sekolah talent dan agency gitu kali ya. Semacam seperti itu. Oke, terus sejak kamu belajar menjadi seorang MC atau presenter, susah nggak menurut kamu? Waktu aku belajar sebagai seorang MC atau presenter, menurut aku, karena aku waktu SD itu kan waktu kelas 4 itu aku udah pernah itu ya kak ya, belajar di sekolah ekstrakurikuler gitu. Menurut aku nggak terlalu susah sih, soalnya sebagai seorang MC dan presenter itu kan kita emang butuh keberanian buat ngomong kayak gitu kan, dan aku juga udah cerewet. Jadi kalau menurut aku nggak terlalu susah, tapi mungkin
poin yang buat kita apa ya, nilai kita sebagai seorang MC dan presenter, semua orang itu pasti bisa gitu loh, cuma ngomong gitu doang. Tapi apa sih poinnya? Itu adalah pengetahuan yang kita punya. Jadi kita harus tetap sering baca, kita harus sering lihat, nonton berita. Jadi kita tahu gitu loh, waktu kita menyampaikan itu kita tahu apa sih berita yang lagi update kayak gitu. Itu sih susahnya menurut aku. Oke, jadi harus tahu berita atau informasi yang ter-up to date itu seperti apa. Oke, nah waktu kamu pertama kali di stage pernah deg-degan nggak sih, Jocelyn? Deg-degan banget. Karena nggak semua orang ya itu berani untuk tampil di depan umum. Benar. Pegang mic, ngomong dan ngelihat mata audiens. Mungkin banyak orang yang suka ngomong, tapi untuk punya keberanian di atas stage itu kan nggak segampang itu ya. How do you feel? Aku ngerasa waktu itu, nah kalau zamanku dulu pertama kali itu kan aku bilang, gimana nih, aku deg-degan mah gitu kan. Terus mama bilang, gak usah dilihat audiensnya, lihat itu aja, lihat atas kepalanya audiens kayak gitu. Tapi menurut aku itu nggak bisa kita lakuin terus menerus sih. Soalnya kalau misalnya kita lihat atas kepalanya audiens, itu kan artinya sama aja kita kayak menghindar dari kerumunan itu. Padahal kalau kita mau jadi MC dan presenter terus, kita harus menatap mereka dong, ada eye contact kayak gitu. Terus waktu kamu lihat mata mereka, audiensnya gimana? Pernah nggak ada audiens yang kayak apaan sih nih? Atau mungkin kamu malah dicuekin? Kalau dicuekin pernah sih. Terus waktu ngerasa dicuekin itu, aku ngerasa aku salah tau nggak ya ngomongnya, aku gimana ya kayak gitu kayak jadi. I feel you. Terus? Cuma dari sana lama-lama kayak udah biasa gitu sih. Soalnya aku belajar juga kan dari teman-teman MC yang lain. Belajar kalau mereka mau cuekin kita atau enggak, ya udah itu tugas kita. Kadang biasanya MC tuh juga emang dicuekin gitu kan. Cuma ya itu tugas kita gitu. Untuk menghibur mereka. Jadi based on experience ya. Semua itu berdasarkan pengalaman. Yang penting kalau kita terus mencoba, kalau kita mau terus belajar ya pasti ada hasilnya nih ya. Hasilnya kayak gimana? Tentunya ada yang pahit dan ada yang manis. Tapi kalau pengen hasil yang manis-manis pas digigit, temenin kamu sambil nonton podcast atau dengerin podcast ini ya di Spotify atau di YouTube, sambil kerja di rumah, sambil nyemil nih. Aku mau kasih kamu, kalau dia ini kan si Jocelyn kan presenter dan MC hitsnya Surabaya Sidoarjo udah dari kecil nih ya. Yang satu ini donatnya artis-artis ya, namanya adalah tada Happy Mood Kids. Nih aku mau liatin ke kamu. Di sini ada donat kentang unyu banget, lihat nih. Jadi ini varian rasanya ada 9 dari Happy Mood Kids ya, kamu bisa lihat di sini. Dan satu box ini harganya yang besar ini isi 6, cuma 25.000 aja. Kalau mau beli yang box kecil yang isi 3 cuma 15.000. Tuh kan terjangkau banget, tapi kualitas rasanya enak pol. Nih kamu bisa lihatnya ada yang coklat. Yang coklat lucu banget ya, ada kayak hiasannya gitu. Ada yang strawberry, ada yang coffee, ada yang matcha juga. Dan ini unik banget sih. Untuk donat kentang aku yakin kamu semua pasti suka kan dulur-dulur. Jadi langsung aja order di Instagramnya Happy Mood Kids. Kamu bisa beli cukup 25.000 aja, isinya 6, dapat sebanyak ini. Terus kalau mau yang box kecil 15.000 isinya 3. Mungkin Jocelyn mau nyoba sambil dimakan aja dulu nih. Kamu mau yang mana? Aku mau yang coklat nih ya. Cemot. Enak ya? Enak, coba ambil. Ini masih ada lagi nih, boxnya banyak banget nih di Happy Mood Kids. Nah, sembari makan dan aku cemot dikit ya. Aku mau tanya lagi, kalau jadi seorang presenter beda nggak sama MC? Ini so far yang aku tahu ya, kalau misalnya aku salah, guru aku bisa betulin kan ya. Jadi kalau so far yang aku tahu itu MC itu kan kita langsung di stage gitu kan. Tapi kalau presenter itu kita biasanya sebutannya itu untuk di televisi, benar nggak? Nah kalau misalnya jadi MC pasti ada bedanya sih sama jadi seorang presenter. Biasanya presenter itu kan kita bisa baca prompter di studio. Kalau misalnya MC itu kita pakai cue card dan tantangannya itu lebih besar sih menurut aku. Oke. Soalnya kalau misal nih dari cue card ada yang nggak sesuai sama rundownnya gitu, kita harus punya inisiatif kan Kak, untuk gimana caranya ini biar apa ya istilahnya ngisi waktu kosong atau menutupi
apa yang tidak sesuai sama rundown tadi gitu loh. Oke, jadi kayak menurut kamu MC itu lebih susah ya karena langsung di stage ya. Lebih susah. Tapi kamu pernah nggak punya pengalaman di TV mungkin sebagai seorang presenter? Kalau pengalaman di TV ada. Nanya aja dong. Jadi waktu itu kelas 3 SMP, aku coba casting kan di TV Lokal atau nasional? Lokal. Aku coba syuting di casting di TV lokal dan itu di BBS. Mereka punya program baru gitu untuk anak-anak muda namanya Teenager Journalism dan aku coba di sana. Awalnya aku nggak pede sih ya, soalnya yang ikut casting itu keren-keren. Terus yang Kamu waktu itu masih SMP pula ya kan? masih kecil. Oke. Dan mereka itu butuh minimal 17 tahun kalau nggak salah. Dan kamu waktu itu usianya belum 17 tahun. Belum dong. Terus? Belum. Dan aku kayak ya udah nekat aja ikut karena aku emang pengen coba gitu kan. Terus aku coba di sana dan ya kayak 1 minggu gitu dapat berita kalau dapat informasi kalau aku yang kepilih gitu. Padahal banyak gitu kan yang ikut. Ya surprise sih, kayak itu surprise kayak wow kok bisa sih aku kepilih gitu. Nah dari sana kita bangun koneksi-koneksi lain gitu kan. Jadi bangun koneksi-koneksi sama orang-orang yang ada di sana. Terus ya udah deh akhirnya coba-coba gitu. Waktu itu sempat di Ekspresi Kabaret di TVRI Asik. Jawa Timur. Terus? Gitu sih. Terus waktu ini baru-baru deket ini di JTV. Di JTV ya. Di JTV. Luar biasa lah ya, jadi paling tidak ada pengalaman langsung di depan kamera kayak gimana, di stage kayak gimana ya. Nah, kalau menurut kamu apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau menjadi seorang MC atau presenter ala Jocelyn? Boleh dikunyah dulu nggak apa-apa? Kalau menurut aku sih apa yang harus diperhatikan ketika kita mau jadi seorang MC atau presenter? Yang pertama menurut aku appearance kita sih. Appearance tuh yang gimana? Berarti harus cantik? MC, presenter menurut aku nggak harus cantik karena setiap orang kan pasti punya keunikannya tersendiri kan. Betul. Menurut aku appearance itu gimana kita pakai baju kita, terus model style kita. Kan nggak mungkin kita mau nge-MC kita kaosan sama celana panjang kayak gitu kan. Simpelnya gitu sih. Terus apa lagi ya? Ini sih mungkin kalau kita mau jadi MC dan presenter yang aku garis bawahnya adalah kepercayaan diri. Oke, berarti harus yang pede banget. Yang minderan nggak bisa berarti ya? Kalau aku bilang, kalau misal kita minder, sebenarnya semua orang bisa kan jadi MC atau presenter. Cuma kalau misalnya kita base-nya masih minderan, itu akan susah buat kita naik stage atau kita di studio gitu jadi presenter. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di stage dan kita masih minder, kayak yang aku bilang tadi, banyak banget audiens, orang-orang itu yang pasti cuek sama kita. Banyak banget audiens itu yang ngerasa MC ini nggak penting sih, kebanyakan ngomong gitu dong kan. Nah kalau misalnya kita masih minderan gitu, itu bakal susah buat kita maju. Karena kalau kita terus minder, pasti kita ngerasa ngeliat audiens yang kayak gitu, itu kita bakal ngerasa iya kayaknya nggak asik deh jadi ini. Akhirnya malah ngedown, ya? Akhirnya pas bawain acara malah jadinya kebawa moodnya ya. Oh ya, for information aja nih kayak aku dulu waktu jadi presenter pertama kali di BBS itu aku pernah salah sebut loh. Salah sebut apa? salah sebut ini sih greetingnya. Oh oke. Jadi waktu itu program kita live. Program kita live. Jadi aku baru pertama kali dan aku langsung dapat live. Program kita live dan nggak sengaja itu kan program sore ya, tapi aku bilangnya selamat pagi, halo selamat pagi pemirsa. Dan itu udah on air. Terus produsernya gimana? Nggak tahu deh, nggak di sana kan, ada di ruangan lain. Tapi kamu cuma aku deg-degan sih. Cuma kan dari yang aku belajar, terus aku dapat pengajaran dari guru-guru sama MC presenter yang udah profesional, itu mereka bilang kamu kalau misalnya salah tetap kamu harus nunjukin wajah yang calm, wajah yang tenang. Asik. Gitu. Jadi aku tetap berusaha tenang gitu, tapi di sini tuh udah kayak deg. Wah, berarti MC presenter tuh jago acting ya. Sekarang mungkin kelihatannya kayak fine-fine aja, dalam hati udah kayak dekat. Aduh, gimana tuh? Berarti harus pinter main ekspresi dan ada kayak semacam penguasaan diri, penguasaan emosi gitu nggak sih? Iya benar. Wah, kamu pernah nggak pas lagi MC atau presenter lagi sedih, lagi ada masalah pas sama pacar mungkin? Masih kalau itu sih Ngaku kamu punya pacar nggak? kayaknya pernah ya. Pernah. Jadi waktu itu lagi
ada masalah gitu, cuma harus kayak dapat MC di hari itu, udah terlanjur ngambil kan. Akhirnya ya udah deh, tapi mau nggak mau kan kita di stage harus kelihatan happy, jadi kita tetap harus kelihatan senyum gitu sih. Jadi pinter-pinter menunjukkan senyuman dan menyembunyikan kesedihan gitu ya. Ngomongin soal memilih-milih job nih, menurut kamu penting nggak sih atau menolak-nolak job gitu, atau kayak memilih itu yang berdasarkan sesuai karakter kita aja? Kalau pandangannya Jocelyn kayak gimana? Kalau menurut aku di awal-awal kita sebagai MC atau presenter, selama itu vendornya itu trusted atau kalian udah lihat itu mereka trusted, nggak ada salahnya sih diambil menurut aku, karena itu juga bisa jadiin salah satu media pembelajaran kita, media untuk kita lebih maju, apa ya istilahnya jam terbang ya Kak ya, bisa dijadiin seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nanti udah punya nama gitu kan, pastinya penting banget dong untuk kita milih-milih job, karena pasti banyak orang yang apa ya istilahnya nipu-nipu kayak gitu, pasti banyak nggak sih Kak? Pernah nggak? Pernah. Swear. Kayak gimana? Ditipu gimana sih? Aku bingung kalau ada orang MC Gini. ditipu, karena kan paling udah deal-dealan atau gimana sih? Coba cerita dong. Iya gini, jadi waktu itu aku nggak tahu ya kenapa kok aku bisa ditipu padahal nama juga belum punya gitu ya. Jadi waktu itu aku diajak temanku, nah itu di salah satu hotel di Surabaya, dan itu waktu itu temen aku tuh bilang, aku butuh MC partner cewek, kamu mau nggak? Terus aku bilang kan, boleh coba gitu kan. Nah aku udah percaya sih, waktu itu udah bener-bener percaya sama dia kalau dia udah ngedealin semuanya sama IO nya, dia udah, aku nggak tanya sih dia udah DP atau belum kayak gitu. Cuma ya waktu itu waktu hari H aku udah bener-bener prepare, kayak aku ke salon loh, jadi aku bener-bener prepare, aku ke salon terus aku berangkat. Nah waktu sampai di hotelnya itu kita tuh disuruh nunggu. Jadi teman aku cowok ini, partner aku cowok ini, dia telepon sama IO nya, di mana Kak kayak gitu, katanya oh kamu di restorannya dulu aja nunggu kayak gitu, kami masih perjalanan. Terus akhirnya kita nunggu dong berdua, dan dia ini tuh Bianas udah bawa temennya yang which is dia itu fotografer. Oh jadi ada talent lain ya, fotoin kita gitu loh. Nah waktu itu kita di restoran nunggu, kita makan, kita disuruh pesan sendiri sih, kayak kamu pesan aja dulu atas nama ini pesan dulu. Terus akhirnya dia pesan, aku nggak ikut gitu loh, aku bener-bener cuma diem stay gitu. Dan dia pesan tuh Bianas banyak sih ya, banyak, dan itu harganya mahal kan di hotel. Terus dia pesan banyak, kita tunggu lama, kok nggak ada nggak ada tanda-tanda ada orang ulang tahun gitu. Iya. Kan biasanya ada kayak ini loh papan gitu, tapi nggak ada. Terus waduh gimana nih ya kayak gitu. Terus tiba-tiba waktu aku bilang coba kamu cek WhatsApp-nya, ternyata PPIO-nya tadi itu jadi nggak ada PP-nya gitu loh. Hah? Jadi profile picture-nya itu hilang. Hah? Bener-bener. Jadi profile picture-nya hilang, terus namanya juga kayak jadi nomor doang. Ih parah kan. sih. Terus kayak oke, aku kayak deg gitu harus gimana? Aduh. Ini aku bingungnya itu ya sebenarnya nggak apa-apa sih aku pulang lagi gitu ya, tapi ini loh yang di meja makanannya siapa yang bayar? Sedih tau gak sih ya? Udah datang keluar duit buat salon ya, mau pulang dapet duit tapi malah nggak dapet ya? Malah ngabisin duit. Bener. Terus akhirnya? Terus kayak ya udah deh kayaknya penipuan gitu kan. Terus akhirnya kita pulang. Ya di sana aku belajar banyak kalau misalnya kita mau ngambil job itu kita nggak boleh langsung percaya, even itu teman kamu sendiri, kayak kamu harus tetap tanya gitu loh, kamu udah DP nggak, kamu udah gini nggak, kalau enggak ya kita bisa ditipu lagi kayak gitu loh. Jadi waktu itu pengalaman yang nggak bakal aku lupain sih. Wow, luar biasa kamu bisa mendapatkan pengalaman itu. Aku aja, jangan sampai deh ada pengalaman kayak gitu ya. Tapi pengalaman itu menjadi pembelajaran ya. Iya. Apalagi untuk kamu dulur-dulur yang mau mencoba berkecimpung di dunia entertainment, jadi MC atau mungkin public speaker ya. Hati-hati, kalau katanya beberapa episode yang lalu ada namanya tuh narasumber kita namanya Dayat Simbaya. Dia itu seorang penyanyi ya, artis dari Jakarta, sekarang juga lagi concern di Sidoarjo. Dia bilang kalau mau casting pun bahkan di Jakarta itu nggak harus bayar.
Kalau ada yang minta bayaran, itu hati-hati. Bener nggak kalau menurut Jocelyn? Kamu sendiri kan sering casting kan? Iya. Kalau menurut aku casting itu kebanyakan free juga nggak sih ya? Apalagi aku juga biasanya scroll sosial media gitu kan, itu ada kayak info casting dan itu free sih tanpa dipungut biaya. Jadi ini pelajaran ya, kalau ada yang minta casting, kamu yang pengen terjun ke dunia artis ya, free biasanya casting itu, karena biasanya sana yang butuh sama kita ya, tapi nanti ketika udah agreement dan lain baru harus ada yang lain-lain yang harus diperhatikan ya. Benar. Tantangannya menurut kamu jadi seorang MC atau public speaker di zaman sekarang ini apa? Kalau menurut aku tantangannya di zaman sekarang itu, ini in general sih banyak MC muda, maksudnya yang lebih muda lagi itu banyak gitu loh orang-orang yang tertarik di dunia broadcasting menurut aku. Jadi kalau tantangannya secara umum sih pasti kita lebih banyak saingan kayak gitu. Itu sih. Dan menurut kamu kalau dengan banyak saingan dan banyak yang baru yang bermunculan, gimana cara kita harus tetap survive? Kalau menurut aku biar kita tetap stay, kita harus punya nilai jual lebih dong. Maksudnya setiap orang itu pasti ada keunikannya masing-masing kan. Setiap orang itu karakternya pasti beda-beda. Jadi gimana caranya kita itu buat diri kita itu dikenal sebagai orang yang ini loh dia itu kayak gini orangnya, masih punya nilai jual gitu loh. Meskipun banyak orang-orang lain yang suka di dunia broadcasting, tapi kita tetap bisa bersaing sama mereka kayak gitu sih menurut aku. Nah, ada tips and trick juga nggak kalau ala Jocelyn nih, kalau misalnya mau ngikutin jejak kamu? Silakan. Tips and trick, kalau menurut aku sih tips and tricknya gini aja ya, kita harus semua itu pasti start dari bawah. Jadi jangan takut gitu loh kalau misalnya kita itu misal kita ikut kegiatan fee tapi mereka mau barter, ya nggak usah takut kayak gitu, karena kamu kan juga posisinya masih baru. Kamu dari sana kamu bisa melebarkan sayap lagi gitu loh. Jadi itu jadikan sebagai experience. Meskipun mereka eventnya barter, it's okay, kamu bisa ambil. Tapi kalau lama-kelamaan kamu merasa bahwa aku udah di posisi ini, bukan di posisi bawah lagi gitu, ya jangan mau, kamu harus nge-rate diri kamu kan. Aku diajari itu kita harus bisa nge-rate diri kita harus bisa kasih harga istilahnya sama diri kita, sama potensi yang kita punya. Waktu kita mau nge-MC, kita buka harga itu harus bisa dan itu pastinya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kayak jangan dilebih-lebihkan padahal kita nggak mampu. Setuju. Kasihan itu. I'm so proud of you my student. Kamu bisa berkata seperti itu di saat banyak yang lain baru bermunculan kan. Profesi-profesi jasa seperti ini kan banyak ya zaman sekarang. Dulur-dulur orang ngeklaim nih, I'm an MC, I'm a graphic designer, I'm a photographer. Ternyata portofolionya masih dikit banget, ngasih harganya, wow, udah kayak yang profesional gitu ya. Benar. Bukan berarti kita nggak punya harga ya, tapi seperti tadi kata Jocelyn, aku setuju bahwa kita harus punya, bisa menilai diri kita dulu, kita mampunya semana. Kalau memang kita berani ngasih harga tinggi, apa memang benar kita bisa kasih kemampuan sesuai dengan harganya? Kalau memang iya ambil, tapi kalau enggak takutnya kita namanya malah jadi jelek gitu ya. Dan kalau misalnya baru memulai sesuatu, baru babat alas lah ya istilahnya, harus mau yang namanya punya kerendahan hati. Mau belajar, mau menerima kritikan, itu mungkin ya maksudnya Jocelyn ya. Iya, kalau misalnya kita mau menerima kritikan itu kan bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu kan. Kalau misalnya kita nggak open minded dengan itu, otomatis kita nggak bisa berkembang dong, karena kita pasti di diri kita yang itu aja gitu loh. Kita nggak mau terima pendapat orang lain yang kayak kamu kurang ini loh, kamu kurang ini kayak gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri biasanya dikasih kritikan gitu, aku orangnya kayak gini sih, oh iya ya kurang gini ya, aku lebih mikirin itu, kayak overthink about that. Tapi di sisi lain, oh ya aku dengan mikirin omongannya mereka, aku bisa maju kayak gitu. Nah, jadi mengambil kritik sebagai batu untuk loncatan, pembelajaran. Iya, Terakhir mungkin ada harapan apa dari Jocelyn sebelum pindah ke Jakarta, karena dia mau bakal lanjutin kuliah ke Jakarta, mau bakal jadi artis nih, jadi tinggal tungguin aja. Tapi ngomongin harapannya, aku kasih challenge kamu ala presenter. Oke, ngomongin harapan buat Sidoarjo bisa. Ini kan season terakhir nih. Maksudnya episode terakhir di season
pertama ini gitu loh. Gimana yang ngomongnya agak belibet nih di depannya Jocelyn, aku malu kan. Coba silakan. Ala presenter ini ya. kebalik kayaknya. Nggak, ala presenter harus di challenge ya. Kita buktikan ya. Jocelyn. Harapan apa nih? Valencia. Harapan untuk siapa? Untuk Sidoarjo bisa boleh, untuk Kabupaten Sidoarjo juga, atau mungkin untuk dulur-dulur yang nonton. Silakan ala presenter. Oke, jadi kita pakai 3 2 1 action ya. Oke, Jocelyn, kamera set. 30 second. 3 2 1 action. Luar biasa. Dulur-dulur Sidoarjo, apa kabarnya? Yo, widih. Nih, Jocelyn mau punya pesan nih ya terakhir. Ini kan di season terakhir juga ya. Jocelyn mau punya pesan untuk dulur-dulur Sidoarjo semuanya. Jocelyn pesan nih, agar Sidoarjo itu bisa lebih maju dengan generasi-generasi milenial yang luar biasa. Karena Jocelyn lihat potensi di Sidoarjo ini banyak banget loh ya. Mulai bermunculan juga di Instagram, di sosial media itu besar banget. Kayaknya potensi anak-anak mudanya itu keren-keren abis pastinya. Jadi pesan Jocelyn sih semoga generasi milenial Sidoarjo sekarang itu bisa memajukan Sidoarjo lebih lagi, dan pastinya sukses terus untuk Sidoarjo bisa. Sekian dulur-dulur Sidoarjo. Asik. Bener kan dulur-dulur Sidoarjo ya Betul. panggilannya ya. Ini baru MC dan juga presenter yang memulai karir bener-bener dari usia muda, dari SD. Jocelyn, sukses ya. Pokoknya nanti kalau udah jadi artis nggak boleh lupa sama Sidoarjo ya. Iya, semoga bisa ya. Semoga kecapean. Soalnya kan Amin, biasanya amin. orang-orang itu pengen jadi aku pengen jadi arsitek, aku pengen jadi polisi, tapi dia waktu besar nggak bisa jadi itu. Dan aku tuh bener-bener pengen banget nunjukin kalau apapun cita-cita kita, kejarlah setinggi mungkin dan kejarlah sampai kamu tuh bisa dapet cita-cita itu gitu loh. Gitu sih. So positif banget kamu ya. Makasih Enggak sih, ya. kadang juga ada negatifnya. Tapi paling nggak apa yang kamu sharingkan ke kita tuh bener-bener bisa menguatkan kita untuk menggapai cita-cita kita dan untuk memulai segala sesuatunya di masa pandemi kayak gini. Makasih ya Jocelyn, aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi ya. Sukses ya. Instagramnya di mana? Instagram apa tuh? Kamu? Oh, kalian bisa follow aku di @jocelynv_1. Asik. Lumayan nambah followers kan. Nanti minta fallback terus nanti sharing ya kalau udah nonton ya. Sharing, komen, subscribe kita di YouTube Sidoarjo Bisa. Instagram kita ada di sidoarjobisa.id, Spotify kita ada di Sidoarjo Bisa. Instagram aku ada di mana ya? Di mana ya? Di @marina_birlian juga boleh. Terima kasih untuk 15 episode selama ini ya, dulur-dulur udah nemenin Berlian di sini, udah setia untuk nonton. Nantikan season selanjutnya kira-kira seperti apa ya. Pokoknya selalu ikutin update-nya di Instagram kita di @sidoarjobisa.id. Stay safe, stay happy, stay blessed. Bye.